hari ini kita kedatangan tamu Helvetica Amperiana gitu ya di forum ini gitu. Panggilannya Tika gitu ya. Saya dulu menjadi dosen pembimbing akademik dan juga dosen kan ya pembimbing tugas akhir ya Iya gitu ya betul. Tika. Mm. Oke, angkatan 2012 gitu ya 2012. Tika nanti bisa memperkenalkan diri lebih detail lagi dalam presentasi gitu ya. Kemudian nanti Alan Talk ini seperti biasa akan kita bagi dua sisi. Sesi pertama adalah sesi di mana nanti Tika akan presentasi, kemudian yang sesi kedua adalah sesi tanya jawab ya. Oke. Hmm. Saya mau minta tolong Pak Aris. Pak Aris guide gitu loh. Harus membimbing atau me- ya, Baik, silakan Pak Aris untuk memandu ya. Terima kasih. baik. Sekali lagi selamat pagi, Tika. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan. Dan saya kira berbagi adalah hal yang sangat baik untuk alumni menginformasikan bagaimana keberadaan di dunia kerja yang biasanya ada lika-likunya, mungkin juga tantangannya, hal yang baru, belajar yang baru. Nah, ini saya kira teman-teman adik-adik kelas ini penting untuk mengetahui supaya ada gambaran yang cukup terang gitu, bagaimana lulusan prodi matematika itu berkiprah. Oke, tidak berpanjang kata, saya silakan waktunya untuk Tika. Baik, terima kasih Pak Aris, Pak Hartono, Bu Lucy, selamat pagi. Selamat pagi Selamat juga pagi. teman-teman semua. Di sini dari angkatan berapa aja ya? 2024 ya Pak? Macam-macam ini, ada Adriana itu 2020, 2023 ada, kemudian kebanyakan malah 2023 nih. Nah, Ada, ini tambah lagi ini, ya 23 juga. Ini ah yang ya, 23 ini baru 2021 saya ada undang tadi. Clara itu. Terima kasih. ah ya. Ya, Baik, kelas selamat satu. pagi semuanya. Perkenalkan, saya Helvetica Amperiana, biasa dipanggil Tika. Di sini pagi ini kita akan sharing-sharing mengenai profesi sandiman ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung share screen aja ya. Izin untuk PPT-nya, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, baik. Ya, kita mulai ya. Apa sih sandiman itu gitu ya? Jadi sandiman itu sebenarnya salah satu jabatan fungsional di dalam pegawai istilah pegawai negeri ya. Jadi jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan cyber dan persandian. Nah, untuk sandiman sendiri itu sebenarnya sudah mengalami ini ya perubahan zaman ya. Dulu itu dia masih pakai kriptografi klasik. Kalau misalnya teman-teman tahu di film Imitation Game kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan untuk yang sekarang itu lebih ke pengamanan cyber. Mungkin yang kita tahu sekarang kan banyak insiden cyber ya seperti kebocoran data dan sebagainya. Nah, kalau untuk series sekarang itu di Mister Robot seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan mengenal yang namanya CIA Triad. Jadi sandiman itu tidak jauh-jauh pekerjaannya dari yang namanya CIA Triad. Jadi ada confidentiality, integrity, dan availability. Di mana tiga unsur tersebut itu sangat berpengaruh terhadap keamanan informasi. Dan keamanan informasi di sini itu terbagi dua ya, baik dari yang elektronik maupun yang non-elektronik seperti itu. Jadi eh, kaitannya apa sih dengan matematika? Kalau di matematika sendiri kan kita ada yang namanya kriptografi, terus kita juga belajar apa boolean seperti itu ya. Itu nanti bakalan terpakai tuh untuk pengamanan ini. Lebih lanjutnya akan kita bahas di belakang. Nah, kenapa perlu profesi saniman ini? Karena di lingkungan kita yang sekarang di era 4.0 itu kan segala sesuatunya serba digital ya sekarang. Kita sudah mengenal yang namanya internet, AI seperti itu.
Dan bisa dilihat di sini tahun 2024 itu jumlah pengguna internet sendiri ada di 221 juta. Data ini saya ambil dari ABGI, dan untuk penetrasi pengguna internetnya sendiri cukup tinggi di 79,5%. Dan ini tuh berkaitan sekali dengan pembangunan ekonomi nasional dan keamanan nasional, sehingga dibutuhkan peran saniman untuk menjaga ini semua tetap teratur gitu ya. Terlebih untuk di Indonesia sendiri, kita sudah mulai menerapkan yang namanya SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, di situ peran saniman menjadi sangat krusial. Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi, yakni adanya ini ya, serangan malware ataupun insiden lainnya yang biasanya tuh dimulai dari celah-celah kerentanan yang berhasil diretas oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab ini. Seperti ini ya, kurang lebih gambarannya. Dan untuk saniman sendiri sebenarnya termasuk profesi yang cukup baru ya di dunia cyber itu. Dia didasarkan oleh Peraturan Menpan Nomor 18 Tahun 2019, di mana concernnya adalah di keamanan informasi dan keamanan cyber. Dan peran saniman sendiri, selain sebagai pelaksana penyelenggara keamanan informasi, juga sekaligus sebagai pemberi masukan keamanan informasi. Dan untuk kerangka proses bisnisnya sendiri, secara umum itu terbagi menjadi 3, dari mulai total control, model intelijensinya, serta jaringan kolaboratif. Dimulai dari identifikasi, kemudian proteksi, deteksi, respons, dan pemulihan. Ini sangat-sangat penting untuk jaringan pemerintah itu sendiri, infrastruktur yang bersifat kritis, maupun ekonomi digital. Dan untuk tugasnya sendiri, tadi kita sudah mengenal ya, untuk pengamanan informasi, pengamanan siber dan persandian, itu terbagi sebagai 2 subunsur, yaitu tata kelola dan layanan. Kurang lebih seperti ini, untuk tata kelola itu kaitannya dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang akan disusun untuk membantu mengamankan informasi itu sendiri, seperti UU ITE, terus informasi transaksi elektronik gitu ya, terus UU PDP atau UU Perlindungan Data Pribadi, UU yang mengatur tentang SPB itu sendiri, serta untuk layanan itu ada beberapa item seperti tanda tangan elektronik. Jadi kalau misalnya sekarang kan kita tanda tangan itu bisa di mana saja juga ya, nggak harus tanda tangan basah. Nah, untuk yang di luar pemerintah mungkin kita udah tahu seperti DocuSign, seperti itu, Privy ID. Nah, kalau di pemerintah itu ada yang namanya desain, seperti itu. Kemudian selain layanan tanda tangan elektronik, ada juga layanan lain seperti ITSA. ITSA itu adalah vulnerability assessment dan penetration testing untuk mengetahui celah kerentanan pada suatu sistem, dan kita diharapkan untuk bisa menambal celah tersebut agar terhindar dari para peretas yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk levelingnya sendiri, itu ada saniman terampil sampai saniman ahli utama. Secara singkat, untuk teman-teman kan ini sekarang di S1 Matematika ya, otomatis nanti fresh graduate itu kalau misalnya minat untuk daftar CPNS pasti langsung ke golongan 3A, itu saniman ahli pertama. Jadi kalau yang penyelia mahir terampil ini tuh yang di bawahnya S1, kemudian untuk S1 ke atas itu dimulainya dari saniman ahli pertama, seperti itu. Nah, untuk saniman sendiri itu ada beberapa spesialisasinya. Di sini tuh ada 8. Ini bisa dibaca sendiri nanti, tapi secara singkat ada identifikasi dan deteksi untuk tadi yang mengetahui celah kerentanan suatu sistem dan lain sebagainya, termasuk proteksi. Kemudian ada juga penanggulangan dan pemulihan, misalnya ada suatu website pemerintah atau akademik gitu ya, terkena defacement, suap gacor misalnya. Nah, itu nanti akan ada tim, namanya itu CSIRT timnya. CSIRT itu singkatan dari Computer
Sistem Incident Response Teams. Jadi mereka itu tugasnya untuk menanggulangi dan memulihkan serangan siber ini gitu. Kemudian ada pengkajian itu tadi yang hubungannya dengan regulasi gitu ya, untuk perundang-undangan dan sebagainya. Kalau di daerah biasanya yang membuat pergub seperti itu. Kemudian ada kendali operasi keamanan cyber, ini ada monitoring lewat SOC. Jadi SOC itu System Operation Center, jadi kerjanya nanti memonitor ada nggak anomali traffic gitu ya. Bisa juga pakai honeypot seperti itu, dan ada namanya investigasi forensik digital. Itu lebih ke digital forensik, investigasi cyber, biasanya juga dipakai di kejaksaan, kepolisian gitu. Karena Sandiman sendiri itu sebenarnya nama lainnya adalah SIGIN ya, sinyal intelijen. Jadi memang intelijen di bidang sinyal gitu. Kemudian ada tadi yang namanya sertifikasi dan evaluasi produk. Salah satunya tadi tanda tangan elektronik. Karena untuk tanda tangan elektronik itu eh, kita harus punya sertifikat elektronik terlebih dahulu. Dan sertifikat elektronik ini selain untuk tanda tangan elektronik juga bisa terintegrasi ke sistem-sistem yang membutuhkan. Misalnya sistemnya pendudukan dan catatan sipil ya, yang untuk KTP seperti itu. Terus ada yang namanya ini sama sih, sertifikasi elektronik dan sertifikasi evaluasi produk ini berkaitan. Ini nanti sama di bawahnya BSSN, tapi ada bidang khususnya lagi namanya BSRE yang mengawasi itu, Badan Sertifikasi Elektronik. Kemudian kompetensi apa aja sih yang harus dimiliki? Ya, tentunya kompetensi teknis ya dalam dunia IT yang berkaitan dengan keamanan cyber dan persandian, serta manajemen resiko. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin bisa googling gitu ya, ada yang namanya tuh ISO 27001. Itu adalah standar manajemen keamanan informasi secara internasional. Sebenarnya dia tuh juga baru direvisi tahun 2022. Bedanya dengan yang sebelumnya tahun 2013 itu ada di controllingnya. Jadi controllingnya itu bisa dibaca sendiri nanti sama teman-teman. Itu ada beberapa ini ya, beberapa koridor gitu yang harus diamankan. Kemudian selain manajemen risiko keamanan siber, ada juga kompetensi untuk kita bisa mengidentifikasi aset kritikal, risiko ancaman, vulnerability. Itu nanti bisa dipelajari dan diperdalam kalau teman-teman ikut pelatihan atau sertifikasi seperti CEH. CEH itu Certified Ethical Hacking atau Pentest Plus gitu ya dari Komtia. Seperti itu. Bisa juga dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi yang dimiliki oleh negara kita ya. Dan selain itu juga kita harus diminta untuk memiliki kompetensi ITSA yang tadi itu ya, yang Vulnerability Assessment dan Pentest, serta penilaiannya. Jadi penilaiannya itu auditnya ya, audit SMKI yang berdasarkan ISO tadi. Seperti itu. Lanjut. Kemudian di dalam Sandiman sendiri itu ada yang namanya etos sandi. Etos sandi itu kan kalau teman-teman kan di sini ini ya udah pada tahu kan etika profesi kan ada mata kuliahnya tuh. Nah ini seperti itu etika profesinya Sandiman. Ada 9. Ada patriotisme, dapat dipercaya, kemampuan menyimpan rahasia, dapat diandalkan, dedikasi, disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, jiwa korsa, dan mandiri. Karena Sandiman sendiri itu pada dasarnya adalah mengurusi hal-hal yang bersifat confidential ya atau kerahasiaan begitu. Dan gimana sih caranya jadi Sandiman? Tentu saja pertama kita harus melihat dulu kebutuhan formasinya ya. Setelah ada formasinya, maka kita bisa melakukan pendaftaran di CPNS gitu ya, seleksi CPNS. Selanjutnya ada pelatihan-pelatihannya nanti, ada pelatihan jabatan fungsional Sandiman itu sendiri, diklat Sandiman, dan dalam prosesnya itu nanti teman-teman akan mengalami yang namanya penilaian SKP. SKP itu eh, apa
semacam KPI-nya lah gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah cukup untuk penilaian SKP, maka bisa lanjut untuk uji kompetensi. Misalnya tadi ya kan ada ahli pertama ke ahli muda. Nah, itu nggak bisa langsung, tapi harus melalui uji kompetensi. Sesuai dengan peminatan yang tadi disebutkan di awal tuh, yang ada identifikasi, terus penanganan, sertifikat elektronik, dan sebagainya. Untuk badan terkaitnya, tadi ada BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian ada AFSI, AFSI itu Asosiasi Fungsional Saniman Indonesia, dan juga pasti kaitannya dengan Kominfo karena tupoksinya itu tidak jauh dari pengamanan SPBE itu sendiri. Untuk AFSI, ya intinya sebenarnya cuma ini aja sih, untuk wadah aja gitu, wadah saniman, bagaimana saniman itu menjadi profesi yang dapat menjalankan peran di bidang keamanan informasi, cyber maupun persandian, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, seperti itu. Ini bisa dilihat ya untuk program, kegiatan maupun outcome-nya. Intinya sih yang pasti ada penyelenggaraan edukasi serta kegiatan pengembangan karir saniman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kayak, waduh terus gimana nih nanti karir petnya, terus harus ngapain aja. Nah, AFSI itu nanti akan membantu kita untuk apa ya, menjadi guide gitu. Oh nanti kalian spesialisasinya di sini aja, nanti karir petnya begini-begini, nanti akan dapat pengarahan. Ada juga yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan saniman. Jadi kalau teman-teman tahu untuk saniman sendiri itu punya tunjangan khusus, tunjangan saniman dan tunjangan pengamanan persandian. Nah, itu juga salah satu perannya AFSI ini untuk memperjuangkan tunjangan tersebut ketika misalnya instansi kita eh, belum ada tunjangan seperti itu gitu. Nah, terus ada juga penyusunan panduan hasil kerja kegiatan saniman, ada kerjasama antar organisasi dan kepakaran. Jadi eh, apa ya, biasanya juga ada webinar ataupun workshop yang diselenggarakan oleh AFSI sendiri dalam rangka peningkatan kompetensi atau kapasitas kompetensi kita, dan ada juga pembangunan pangkalan data kepakaran sandi. Itu sama sih intinya, capacity building seperti itu. Nah, ini ada yang tahu nggak ini siapa? Ini namanya Bapak Rubiono Kertopati, yaitu Bapak Persandian Republik Indonesia, dan dia selalu mengingatkan untuk para sandiman bahwa kehilafan satu orang sudah cukup untuk menyebabkan keruntuhan negara. Jadi kita mesti berhati-hati, terutama di ruang cyber ya, karena tidak ada sistem yang 100% aman seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya izin stop share.